Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, yaitu Bapak Akhris Ahsanut Takwin MUD, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa makalah yang berjudul Kewajiban Belajar Mengajar Perspektif Hadis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Frans Magnis Kriswama, yang kedua Ahmad Mustain Fadli, yang ketiga Sylvia Ahmidah, yang keempat yaitu saya sendiri Putri Kurniasari. Materi yang pertama yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh saudara Frans Magnis Kriswama. Kepada saudara dipersilahkan. Kewajiban menuntut ilmu. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah saja, yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim, fardu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Bahkan menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling afdol, karena seluruh ibadah tak akan bisa ditunaikan sesuai yang diinginkan Allah dan Rasulnya, kecuali dengan ilmu. Seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Sebab ilmu adalah kunci segala kebaikan dalam Islam. Tak akan sempurna agama dan amal ibadah seorang muslim tanpa menuntut ilmu. Ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu hal yang harus dilakukan setiap muslim adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu. Kepada saudara Ahmad Mustain Fadli dipersilahkan. Keutamaan ilmu. Seorang Islam itu terasa kurang lengkap atau kurang tanpa ilmu. Pernyataannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Dan untuk melaksanakan konsekuensi dari pengakuan bahwa kita sudah berislam itu harus membutuhkan ilmu. Yang dalam hadis Abu Hurairah An Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salakam tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan illa jannati. Qala Abu Isa hadis hasan. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan surga. Abu Isa berkata, ini adalah hadis hasan At-Tirmidzi. Dari kesimpulannya, orang yang mencari ilmu itu sudah dipermudah dan dijamin surga oleh Allah. Maka apalagi orang yang berilmu, bagaimana jelas lebih baik bila diamalkan juga. Dan ada firman yang mewajibkan menuntut ilmu. Ketika sudah turun perintah Allah untuk mewajibkan suatu hal, sebagai muslim yang harus kita lakukan adalah sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innama kana qaula mu'minina idza du'allahu illa wa rasulihi lil hukmu yantahum an jatiku lahu sami'na wa ta'na wa ilaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya agar itu memberikan keputusan hukum di antara mereka, hanyalah dengan mereka kami mendengar dan kami taat, dan hanyalah mereka lah orang-orang yang berbahagia. Jadi bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk sholat, ketika waktu kita untuk menunjukkan waktu sholat, pasti kita akan meluangkan waktu untuk sholat walaupun misal kita sedang bekerja. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu sebuah jalan untuk menuju hal yang terang benderang. Dan materi yang terakhir yaitu tentang dorongan menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh saudari Sylvia Ahmidah. Kepada saudari Sylvia dipersilahkan.
Poin yang ketiga adalah motivasi atau dorongan untuk menuntut ilmu. Perintah dalam menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu adalah terjadinya perubahan pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lain yang ada pada setiap individu. Di dalam Islam, setiap pengorbanan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka beramal salih, diantaranya menuntut ilmu, pasti akan ada balasan pahala kebaikan yang banyak sekali. Sekecil apapun pengorbanan itu, Allah pasti akan membalasnya. Bahkan balasan seringkali lebih besar dari apa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah, man salaku tariqan yatlubu fihi ilman salakallahi bihi tariqan min turuqil jannati wa innal malaikati la tad'u ajnihataha ridwan li talibi. Akhrajuhu Abu Daud. Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridho kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud ayat tersebut adalah barang siapa yang menuntut ilmu dengan baik, maka Allah akan membalasnya dengan surga, dan para malaikat pun akan menjaga kita selama kita menuntut ilmu. Nah, dalam hadis lain juga dikatakan bahwa tak hanya orang tua yang selalu mendoakan anaknya, seluruh makhluk yang ada di bumi ini bahkan ikut mendoakan orang yang mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridholi talibil ilmu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard wa lahitanu fil hawfil ma'i. Sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasannya orang yang menuntut ilmu dengan keridhaan dan hati yang lapang, maka malaikat saja akan merendahkan sayapnya sebagai bentuk penghargaan dan rasa hormat. Demikian penjelasan atau pemaparan dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau yang belum paham dengan materi ini bisa langsung ditanyakan di diskusi, yaitu WA Group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.